Haleluya. Haleluya, terima kasih. Puji Tuhan. Selamat pagi. Shalom Selamat buat pagi, kita Pak semuanya. Charles, Ya, Pak selamat pagi Bu Putri, Bet. Bu Selamat Putri, pagi Mas semuanya. Andi. Ya. Terima kasih Bu. Terima kasih Bapak semuanya. Puji Tuhan. Ya. Baik. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, setelah kita menaikkan puji-pujian kita untuk meninggikan Yesus, nama Yesus Kristus Tuhan kita, saatnya sekarang kita akan bersama-sama menundukkan hati kita, pikiran kita untuk berdoa, memohon pimpinan Roh Kudus untuk kita merenungkan kebenaran firman-Nya. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita tundukkan hati kita, kita berdoa. Benar Bapa di surga, kami bertelut, kami bersujud di hadapan-Mu ya Bapa dengan hati yang tertunduk untuk kami menyatakan bahwa hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang terus menuntun hidup kami, menuntun pikiran kami dan segala perbuatan kami selaras sesuai dengan apa yang Kau kehendaki. Terima kasih Bapa di dalam surga, pagi hari yang indah ini Tuhan, kami menghirup udara yang segar dan kami dibangunkan dengan tubuh yang sehat dan juga pikiran yang tenang, hati yang penuh semangat untuk mengucap syukur kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu bagi kami semuanya. Saudara-saudara seiman kami yang sudah hadir pada pagi hari ini, yang sedang bersiap-siap untuk bergabung baik di Zoom meeting maupun live streaming, Tuhan memberkati mereka semuanya. Kami mengucap syukur atas firman kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, ini masih posisi di kampung halaman yang lumayan dingin di sini, Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi tetap kita bersyukur kepada Tuhan karena kita diberikan kesehatan yang baik. Dan pagi hari ini kita bersama-sama merenungkan lagi kebenaran firman Tuhan. Masih dari Galatia pasalnya yang keempat, kita sudah mendengar kemarin ya Bapak Ibu Saudaraku, pagi kita telah melihat bagaimana firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kita mempunyai fokus saat ini adalah kepada perkara-perkara yang di atas ya. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya yang telah diciptakan di dalam hidup yang baru ya. Jadi ingat Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus berbicara tentang kehidupan dengan perkara-perkara surgawi ya, itu maksudnya adalah kehidupan kita yang baru di dalam Yesus Kristus secara rohani, karena saat ini kita mengenal Yesus Kristus bukan lagi secara daging, tetapi kita mengenal Dia secara roh. Jadi Bapak Ibu Saudaraku ya, interaksi kita dengan Tuhan saat ini adalah berbicara komunikasi dengan Tuhan secara rohani, ya, secara roh, bukan secara daging, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus ya. Nah, jadi di Kolose pasalnya yang ketiga, ya, saya akan kembali lagi membacakan firman Tuhan ini untuk menegaskan lagi kepada kita bagaimana kita, Bapak Ibu Saudaraku, bisa terhindar dari kekhawatiran yang disampaikan oleh Rasul Paulus di Galatia 4. Paulus katakan, aku khawatir jangan-jangan susah payahku menjadi sia-sia. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Paulus itulah menjadi bejana, alat di tangan Tuhan untuk menyatakan kasih karunia-Nya yang sempurna. Jadi Paulus khawatir ya jemaat Galatia itu ya, mereka berbalik lagi kepada keinginan-keinginan duniawi yang bercacat, di mana itu dikendalikan oleh roh-roh dunia yang lemah dan miskin atau yang disebut dengan pengemis,
Begitu ya, peminta-minta. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sudah tahu bahwa firman Tuhan mengatakan kita sudah dipenuhi di dalam Yesus Kristus. Amin. Jadi sifat daripada manusia baru itu bukan meminta-minta, minta-minta terus, minta terus. Bapak Ibu Saudaraku, ya memang kalau kita lihat di masa sebelum Yesus Kristus mati disalibkan, ya ada di situ banyak perintah daripada Yesus mengatakan mintalah, mintalah, dan mintalah. Betul Bapak Ibu Saudaraku? Iya. Bahkan tentang dosa-dosa pun di situ diajarkan, ya, tersirat bahwa mintalah supaya dosa diampuni atau dosa dihapuskan. Tetapi itu kan posisi di mana Yesus masih hidup di bawah hukum Taurat, Bapak Ibu Saudaraku. Iya. Ya, masih hidup di bawah hukum Taurat, di mana ya apa yang Yesus katakan sebagai kepada Rasul Paulus bahwa saat ini adalah masa kematangan, masa kedewasaan, masa kemandirian. Amin, Bapak Ibu Saudara. Iya, masa kemandirian Bapak Ibu Saudaraku. Karena kenapa bisa mandiri? Bukan karena kita hebat, bukan karena kita mempunyai sesuatu yang bisa dibanggakan Bapak Ibu Saudaraku. Tidak. Ini adalah semuanya semata-mata karena apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Ya, semuanya sudah selesai. Dia sudah mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan. Yesus Kristus sudah mengalahkan kuasa dosa. Yesus Kristus sudah mengalahkan kuasa maut. Dan sekarang kita mengenal Dia sebagai Tuhan yang telah bangkit atas kemenangan. Ya, Dia sudah menang atas segala kuasa-kuasa dunia, kuasa-kuasa di udara, dan segala apapun yang menghambat hubungan kita dengan Kristus, pengenalan kita akan pribadi Kristus yang sempurna. Semuanya itu sudah disingkirkan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Segala dosa kita sudah diampuninya. Kita sudah ditebus, sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus, dan sekarang kita adalah anak-anak adopsi yang sudah dewasa, yang sudah matang. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sanggupkah kita menghindarkan diri dari roh-roh dunia yang gelap, yang miskin, yang lemah dan miskin? Sanggupkah kita Bapak Ibu Saudaraku? Sanggup Bapak Ibu Saudara. Tapi Paulus katakan kesanggupan kami bukanlah pekerjaan kami. Amin. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Pekerjaan Allah yang mana Bapak Ibu Saudaraku? Pekerjaan Allah di dalam Yesus Kristus yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Amin. Ya saudaraku, maka ya di Kolose pasalnya yang ketiga itu, saya baca sekali lagi. Saudara, ya ayat 20, mulai dari ayat 20 pasal 2 maksud saya. Kolose pasal 2 ayatnya yang ke-20 dikatakan demikian. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus. Jadi kata apabila di sini itu bukan berarti ada kemungkinan alternatif iya dan tidak. Ini kata apabila adalah kata yang menegaskan suatu fakta. Fakta apa? Fakta bahwa kita telah mati dan bangkit bersama-sama dengan Kristus di dalam kebenaran yang kita percayai. Di dalam kebenaran kasih karunia Allah kita telah mengalami ya kematian bersama-sama dengan Kristus, tetapi bukan hanya kematian, tetapi terutama kebangkitan bersama-sama dengan Dia. Kita sudah memiliki kehidupan yang menyatu ya dengan Kristus Yesus yang sudah bangkit itu. Kehidupan yang mana? Kehidupan di dunia ini yang sementara? Tidak Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Itu adalah kehidupan yang kekal, yang juga sudah kita miliki sekarang sementara kita hidup di dunia ini. Tetapi itu bukan kehidupan secara jasmani Bapak Ibu Saudara yang diperjuangkan oleh semua orang saat ini mati-matian. Hanya urusan daging, hanya urusan jasmani saja yang mereka perjuangkan, yang akan berakhir nanti Bapak Ibu Saudaraku di dalam kesia-siaan. Ya, tapi perjuangan kita Bapak Ibu Saudaraku, ya perjuangan kita adalah untuk berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Amin. Bapak Saudaraku, itu adalah ya perjuangan untuk hidup yang baru di dalam Yesus Kristus. Bukan yang sementara itu Bapak Ibu Saudaraku.
Ya, jadi kita bukan berjuang untuk kehidupan yang kesementaraan ini saja atau kehidupan sementara ini terutama, tidak Bapak Ibu Saudaraku ya. Kita terutama berjuang untuk ya iman yang timbul dari berita Injil, berjuang yaitu bagaimana kita supaya tetap membuka hati kita di tengah-tengah segala kesulitan, segala pergumulan, segala perjuangan, segala tantangan, permasalahan di dalam kehidupan kita, ya kita tetap yakin dan percaya ya bahwa ada kekuatan Allah, kekuatan Yesus Kristus yang sudah mengalahkan kuasa maut itu akan bekerja di dalam tubuh kita ini yang fana ini, ya, sehingga kita tetap dalam posisi memuliakan Tuhan dan pengenalan kita akan terus bertumbuh. Pengenalan kita akan Yesus ya yang telah bangkit itu, ya, Bapak Ibu Saudaraku, mengidentifikasi yaitu ya menghubungkan hidup kita, pilihan-pilihan kita di dunia ini sebagaimana yang Yesus katakan, yang firman Tuhan katakan, ya berhubungan dengan seperti apa cara hidup kita yang baru ini harus menjalaninya, bersikap, Bapak Ibu Saudaraku. Nah, untuk itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu sebabnya dikatakan tadi, ya apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan seolah-olah kamu masih hidup di dunia ini? Apakah kita tidak hidup lagi di dunia ini? Ya, tentu saja kita hidup di dunia ini. Hidup kita di dunia ini karena masih hidup secara daging. Ya, tetapi sesungguhnya kita bukan untuk berjuang untuk daging. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, betul, kita masih hidup di dunia yang sementara ini. Kita membutuhkan banyak hal, ya, membutuhkan makan, membutuhkan minum, Bapak Ibu Saudara, membutuhkan pakaian, membutuhkan tempat tinggal, membutuhkan kendaraan dan lain sebagainya, membutuhkan pendidikan, ya, untuk anak-anak kita semuanya Bapak Ibu Saudaraku, ya, membutuhkan kesehatan. Betul sekali itu. Tidak ada yang menyangkali itu Bapak Ibu Saudaraku, ya. Tetapi bahwa tujuan daripada hidup kita bukan untuk meninggikan hal-hal yang duniawi seperti itu Bapak Ibu Saudaraku. Seperti yang dilakukan oleh banyak orang ya di zaman sekarang ini, seolah-olah mereka berburu, berjuang untuk sesuatu yang ingin terlihat bahwa mereka itulah yang mengatur hidup mereka. Mereka itulah yang ingin menentukan seperti apa ya gaya hidup mereka. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, mereka itulah yang seolah-olah ingin mendirikan kerajaan di dunia ini, kerajaan mereka masing-masing. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, berjuang mati-matian. Ya, tapi tidak mengerti kasih karunia Tuhan, itu sama aja akan berakhir dengan sia-sia. Karena itu semua perjuangan yang berkaitan dengan pemenuhan daging. Bapak Ibu Saudaraku, perjuangan kita adalah perjuangan untuk bagaimana kita memenuhi keinginan roh. Amin. Ya, sehingga kita harus berlatih, belajar untuk membawa diri kita ini, membawa tubuh kita ini ya untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Karena itu kita lihat di ayat 21 ya Kolose pasal 2 itu Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana supaya kita terhindar dari roh-roh dunia yang lemah dan miskin. Ini harus banyak kita menyadari siapa diri kita di dalam Yesus, yaitu mengalami terus kemenangan Yesus Kristus dari yang sudah bangkit dari antara orang mati, mengalahkan dosa, mengalahkan kuasa dosa. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, pengalaman itu yang harus terus ya ditingkatkan, diberdayakan di dalam manusia batiniah kita, Bapak Ibu Saudara. Karena hanya manusia batiniah itulah yang mempunyai potensi untuk taat kepada Allah. Ya, manusia daging tidak bisa, tidak mampu, ya. Daging itu tidak akan mampu untuk ya menjadi seseorang yang
setia kepada Allah. Karena apa? Karena sifat daripada daging itu adalah sifat perlawanan kepada keinginan roh. Nanti kita di pasal 5 akan lebih banyak, ya, pasal 5 kitab Galatia maksud saya, akan lebih banyak kita berinteraksi ya terhadap kebenaran Allah, bagaimana hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, ya. Nah, saudaraku, jadi Paulus katakan ya, ayat 21, jangan jamah ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini, ya. Peraturan-peraturan Bapak Ibu Saudaraku, ya, yang larangan-larangan segala macam itu, yang terkhusus di sini Paulus menyoroti tentang hukum Taurat. Bukan itu yang menggerakkan motivasi pikiran, hati, roh, dan jiwa kita lagi. Tidak. Ya, kita bukan diperintah-perintah lagi untuk berbuat baik, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita bukan diperintah-perintah lagi untuk melakukan segala sesuatu dari hati kita dengan sungguh-sungguh. Untuk apa diperintah-perintah lagi, Bapak Ibu Saudaraku? Ya, untuk apa kita harus diatur-atur lagi oleh manusia untuk berbuat baik? Bukankah Roh Kudus mengajar kita bagaimana berbuat baik? Amin. Bapak Ibu Saudaraku, ya, karena kita bukan hidup di bawah hukum Taurat yang diperintah-perintah, yang dilarang-larang, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Sudah ada di dalam diri kita tingkat kesadaran, ya, sebagai manusia baru, tingkat kesadaran sebagai anak adopsi yang sudah dewasa di dalam Kristus Yesus. Amin. Kesadaran, bukan karena diperintah-perintah, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah yang diciptakan oleh Roh Kudus di dalam diri kita, ya, sebagai manusia baru. Itu sebabnya, ya, supaya kesadaran itu menjadi mendalam, supaya kesadaran itu bisa berfungsi sebagaimana tujuan Allah, ya, mengoptimalkan, ya, fungsi daripada manusia baru itu, yaitu diri kita yang merindukan kehidupan yang berkenan dan kehidupan yang didasarkan pada pengharapan akan kekudusan Yesus Kristus yang menguasai. Maka Bapak Ibu Saudaraku, kita harus bertumbuh di dalam pengenalan akan kebenaran kasih karunia Allah. Bukan bertumbuh di dalam, ya, keinginan untuk menuruti perintah-perintah hukum Taurat. Itu adalah pintu masuk bagi roh-roh dunia dan yang miskin dan yang lemah dan miskin, untuk manusia itu menjadi orang-orang yang berbangga diri secara halus, secara tersembunyi. Ya, banyak orang-orang yang baik hatinya, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Banyak orang-orang yang baik, yang tulus hati di dunia ini, Bapak Ibu Saudaraku, berbuat baik, melakukan perintah-perintah Tuhan, ya, untuk menolong sesamanya, tapi mereka bukan digerakkan oleh suatu kesadaran bahwa semuanya itu dilakukan adalah karena pekerjaan Kristus yang sudah selesai di atas kayu salib. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sama saja, ya, tetap saja itu adalah sesuatu yang disebut kekeliruan, ya, sesuatu yang harus ditanggung oleh diri daripada orang tersebut. Kenapa, Bapak Ibu Saudaraku? Karena, ya, pembenaran kita di hadapan Allah bukan berdasarkan usaha dan perjuangan kita. Apa itu usaha dan perjuangan kita, Bapak Ibu Saudaraku? Itu sudah, ya, bagian daripada masa yang lalu, ya, itu sudah disalibkan bersama-sama dengan Kristus, itu sudah mati. Ya, keinginan-keinginan kita untuk, ya, menonjolkan diri kita, ya, mengutamakan, ya, pikiran-pikiran dan imajinasi-imajinasi, karena kita ini sudah terbiasa dengan sesuatu tradisi, ya, Bapak Ibu Saudaraku, segala budaya yang diciptakan, ya, oleh nenek moyang dan sebagainya, Bapak Ibu Saudara. Allah tidak memperhitungkan itu sebagai alasan untuk menerima, ya, sikap penyembahan kita, ya, kepadanya. Tidak, Bapak Ibu Saudaraku. Allah sudah menciptakan suatu mekanisme, ya, mekanisme yang baru
di dalam diri kita sebagai manusia baru, bagaimana kita harus bersikap di dalam hidup ini, dan seperti apa kita menundukkan diri kita kepada Tuhan, dan seperti apa kita melakukan yang baik bagi semua orang. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi bukan karena diatur-atur, diperintah-perintah seperti hukum Taurat, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, karena di dalam perintah hukum Taurat itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ada ancaman, ada hukuman. Ya, siapa yang tidak melakukan pasti dia kena hukum. Bapak Ibu Saudaraku, itu bukanlah motivasi ya manusia baru, hidup baru yang kita miliki saat ini dalam Kristus Yesus. Jadi begitu banyak orang yang belum memahami hal ini, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sehingga mereka berpikir bahwa mereka sudah berada di posisi yang benar, sudah mereka berada di jalur yang benar, hanya karena mereka ya sudah merasa bahwa mereka sudah berhasil di dalam apa yang mereka perjuangkan. Bapak Ibu Saudaraku, ya mari belajarlah. Kita lihatlah firman Tuhan ya, bahwa semuanya itu bukanlah ya hal yang dibenarkan di hadapan Allah. Allah membenarkan kita oleh karena kita percaya kepada pekerjaan penebusan yang sudah selesai yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Tidak ada perjuangan kita sedikit pun, Bapak Ibu Saudaraku, yang bisa menambahkan, menyempurnakan diri kita di dalam Yesus Kristus. Tidak ada, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, itu penting sekali supaya kita jangan ya berjuang untuk sesuatu yang sia-sia, yang hasilnya jong gitu ya. Allah mau kita beruntung di dalam setiap langkah kehidupan kita. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, Allah sungguh-sungguh menghendaki kita ini hidup di dalam keberuntungan kita. Ya, di dalam kemujuran kita. Kita sangat mujur, kita sangat beruntung. Beruntung di mana keberuntungan kita? Karena kita mempunyai segala sesuatu yang duniawi. Tidak, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, tetapi karena sekarang kita mempunyai, kita memiliki segala sesuatu di dalam Yesus Kristus yang kita perlukan, di dalam Yesus Kristus, oleh karena Dia telah menebus hidup kita dari kesia-siaan. Sekarang kita mempunyai segala berkat rohani di dalam surga. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, dan itu yang kita butuhkan di hadapan Allah. Ya, mungkin manusia menganggap, oh untuk apa itu? Ya, itu merugikan, ya, dan itu tidak membawa suatu pujian dari manusia. Itu tidak membawa kebanggaan di hadapan manusia. Oh, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jangan keliru menilai Tuhan. Amin. Jangan keliru menilai kasih Tuhan. Ya, karena itu adalah Paulus katakan kepada jemaat Galatia, itu adalah kebodohan. Itu adalah bukan hikmat atau bijaksana yang dihargai, yang dikualifikasi oleh Allah. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, kalau itu datang dari ya motivasi di mana orang ingin berbangga dengan keberhasilan yang dicapainya, ya. Bapak Ibu Saudara, itu sudah merupakan cara berpikir kuno atau cara berpikir jadul. Ya, makanya Paulus katakan di sini, semuanya ini ayat 22, semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Tahukah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus? Perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia, kalau kita tidak mendasarkan motivasi kita ya dengan motivasi di mana iman kepada Kristus Yesuslah yang mendasari segala dorongan ya di dalam diri kita untuk melakukan segala sesuatu. Sebetulnya manusia itu kalau demikian sudah memperhambakan dirinya ya kepada berhala-berhala, tanda kutip ini, berhala-berhala atau kepada Allah-Allah, tanda kutip ya, yaitu berhala-berhala yang mengatur, yang ingin menguasai pikiran dan hati manusia, itu menaklukkan ketaatan manusia itu kepada daging. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya. Nah, karena itu Saudaraku, ayat 23 dikatakan, ya, Kolose 2,
Peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Bapak Ibu Saudara, cukup jelas bukan? Saudaraku, ya. Saudaraku, tapi itu tidak akan bisa disadari oleh orang yang tidak bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Karena daging itu menghimpit, ya, mendera. Bapak Ibu Saudaraku, keinginan roh itu. Ya, keinginan daging itu ingin menguasai, ingin mengendalikan. Karena dia tidak akan rela, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, penguasa-penguasa di udara, roh-roh dunia yang lemah dan miskin ini tidak akan rela begitu saja melepaskan Bapak Ibu Saudaraku untuk hidup di dalam kemurnian, mempersembahkan diri sepenuhnya, memuliakan Tuhan, ya, hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam manusia baru, ya, secara berbeda, Bapak Ibu Saudaraku, bahkan kontras dengan keinginan dunia ini, ya, Bapak Ibu Saudaraku, roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan yang ada pada saat ini bekerja di dalam diri manusia durhaka, kata Paulus. Bapak Ibu Saudaraku, mereka, ya, tidak akan rela saudara untuk terus bertumbuh di dalam kebenaran kasih karunia Allah, dalam kekudusan yang didasarkan pada iman kepada pekerjaan Kristus yang sudah selesai, yaitu kasih karunia-Nya. Tidak akan rela Bapak Ibu Saudaraku, ya. Saudara akan diganggu terus, ya akan diciptakan suatu masalah dalam kehidupan, ya, supaya saudara itu dan saya, ya, kembali lagi bisa dikuasai oleh cara hidup yang lama, cara berpikir yang lama. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, secara khusus Paulus menyoroti Bapak Ibu Saudaraku, yaitu bahwa begitu banyak orang berpikir bahwa termasuk jemaat Galatia yang terjatuh kepada anggapan, pandangan bahwa dengan hidup di bawah hukum Taurat, ya, hidup di bawah perintah-perintah Musa, mereka akan menjadi lebih baik di hadapan Tuhan. No, Bapak Ibu Saudaraku, sama sekali tidak. Itu adalah pemikiran godaan daging namanya, ya, ingin mengembalikan kepada kehidupan yang bercacat, ya, yang tidak sempurna. Padahal Yesus sudah menyempurnakan hidup kita semuanya. Amin, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Nah, kenapa kita tidak menjalani kehidupan yang lebih layak di dalam Kristus Yesus, lalu memilih untuk berpikir kembali lagi kepada pola-pola kehidupan yang lama? Paulus katakan kepada jemaat Galatia di pasal 3, dia katakan, "Hai kamu, ya, jemaat Galatia yang bodoh." Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang telah disalibkan itu sudah sangat jelas dilukiskan, digambarkan di hadapanmu, bahwa, ya, kehidupan di dalam Yesus Kristus dengan kasih karunia yang sempurna itu sudah cukup bagi kita. Amin. Paulus berkali-kali, Bapak Ibu Saudaraku, mengatakan bahwa kasih karunia Allah cukup baginya. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, bukan hanya bagi Paulus, bagi kita juga kasih karunia Allah itu cukup, bahkan melebihi daripada cukup, saudaraku, oleh karena kehidupan kita yang digerakkan oleh kuasa Allah, ya, perilaku daripada kehidupan manusia baru itu selalu dipenuhi dengan rasa syukur. Ucapan syukur karena dia mempunyai kemauan, mempunyai keinginan untuk selalu memuliakan Tuhan. Amin. Dan Roh Kudus memampukannya, Bapak Ibu Saudaraku. Roh Kudus memampukan manusia baru itu, menguatkan manusia baru itu melalui firman kebenaran, ya, yang terus-menerus memperbaharui, ya, pikiran dan hati kita di dalam kebenaran yang sesungguhnya, dalam kekudusannya. Jadi karena kita, ya, Bapak Ibu Saudaraku, bertumbuh di dalam kebenaran kasih karunia Allah itulah, maka kita mempunyai kemampuan, mempunyai kapasitas, ya, mempunyai kekuatan untuk, ya, menghindarkan diri kita dari godaan-godaan dunia
yang terlihat manis, tetapi itu adalah racun bagi masa depan kehidupan baru yang sudah kita miliki di dalam Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya. Jadi tadi kembali lagi dikatakan di situ, tidak ada gunanya ya apa yang dilakukan oleh manusia, ibadah-ibadah buatan sendiri seperti disoroti di Galatia pasal 4 ini. Galatia pasal 4 dikatakan oleh Rasul Paulus, kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan tertentu, bulan suci, tahun suci, hari suci, kota suci. Bapak Ibu Saudaraku, roh spirit daripada agamawi seperti itu hanyalah merupakan upaya tersembunyi ya dari kuasa daging untuk mendera, yaitu untuk memperhamba semua manusia. Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan mau agar kita terhindar dari keadaan yang seperti itu. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, ya, Tuhan mau supaya kita tetap berdiri tegak di dalam kemerdekaan yang telah Yesus bukakan, telah Yesus sampaikan, telah Yesus karuniakan, di mana Dia telah menebus hidup kita dari segala kuasa-kuasa intervensi daripada semua ya kuasa-kuasa di dunia ini, Bapak Ibu Saudaraku, yang ingin mengembalikan kehidupan kita yang baru kepada sistem kehidupan yang lama, ya, yaitu di mana kita hidup berdasarkan ya ketundukan kepada keinginan-keinginan daging, keinginan-keinginan manusia. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Paulus katakan semuanya itu hanyalah merupakan upaya untuk menyiksa diri dan tidak ada gunanya selain daripada memuaskan hidup secara duniawi. Saudaraku, karena itu ada tujuan, ada fokus yang lebih sungguh-sungguh lagi di dalam Kristus Yesus yang dapat kita lihat arah perjalanan daripada kehidupan kita ini selama kita ada di dunia ini. Maka kita harus mengarahkan pikiran dan hati kita kepada panggilan Allah atas hidup kita, di mana kita dikatakan di ayat 3, pasal 3, saudaraku, Kolose pasal 3 ayatnya yang pertama. Karena itu, ya, kalau kamu telah dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. Amin. Di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudaraku, tidak hadir di dunia ini saat ini secara duniawi. Saya ulang sekali lagi, Yesus Kristus tidak hadir, sedang tidak hadir di dunia ini saat ini secara duniawi. Dulu dia pernah hadir di dunia ini secara duniawi. Hadir sebagai manusia di dalam daging, hidup di dalam daging, firman yang menjadi daging, yang menjelma menjadi daging, di mana firman yang hidup itu, ya, manusia yang sempurna itu, yaitu Yesus Kristus itu hidup di bawah perintah-perintah daripada hukum Taurat. Dia harus bersunat, ya, dia harus memelihara hari Sabat, dia harus juga memelihara ya hari-hari raya dan hari-hari tertentu. Bapak Ibu Saudaraku, tahun-tahun tertentu di masa kehidupannya, karena dia datang untuk menggenapi hukum Taurat. Amin. Harus digenapi tuntutan hukum Taurat itu, karena itu adalah hukum Allah yang tidak bisa diabaikan begitu saja, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Semua perintah Allah itu harus ada pemuasan, harus ada korban yang memuaskan hati Allah Bapa, dan korban-korban yang dipersembahkan oleh ya para nabi, para imam perjanjian lama, tidak ada yang memuaskan hati Allah sepenuhnya. Karena itu adalah dikatakan merupakan suatu perlambang saja, ya, itu hanya secara simbolik dilakukan oleh orang-orang percaya di masa perjanjian lama untuk mengarah kepada puncak yang sebenarnya hakikat daripada pengorbanan yang memuaskan hati Allah adalah pengorbanan tubuh Yesus Kristus. Di dalam tubuh Yesus Kristuslah, di dalam pengorbanannya itulah semuanya tuntutan hukum Allah dipenuhi.
Itulah sebabnya Yesus mengatakan, ya, aku datang ya untuk melakukan kehendak-Mu ya Bapa. Ya. Dan ketika Yesus Kristus menyerahkan nyawanya di atas kayu salib, Yesus berkata, sudah selesai, tetelestai, ya, finish. It's finished, Bapak Ibu Saudaraku. Sudah selesai, sudah sempurna, ya, sudah paripurna, Bapak Ibu Saudaraku. Sudah secara total, Yesus pengorbanannya itulah yang menjadikan hidup kita ini saat ini mempunyai kapasitas di dalam kehidupan yang baru, yang diciptakan menjadi baru. Sehingga kehidupan kita saat ini bukan berasal dari dunia ini, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Hidup kita yang sementara di dunia ini itu akan berakhir. Karena itu adalah hidup yang kita peroleh dari keturunan, di mana kita adalah keturunan dari Adam yang berdosa, Bapak Ibu Saudara. Dan itu tidak layak ya di hadapan Tuhan. Itu sebabnya Yesus menebus hidup kita yang tidak layak itu dengan mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Korban tubuh Yesus Kristus adalah merupakan sumber daripada ya kasih karunia Allah, kehidupan yang dialirkan oleh Allah, yaitu kehidupan yang baru di dalam diri kita saat ini, sehingga kita mengerti bahwa kita bukan semata-mata hidup hanya untuk ya urusan-urusan yang sementara di dunia ini, tapi jauh lebih daripada itu. Paulus katakan, karena itu pikirkanlah, ayat 2 tadi, Kolose pasal 3. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Di dalam Yesus Kristus adalah hidup kita, hidup yang kekal namanya, Bapak Ibu Saudaraku Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Hidup kebangkitan namanya. Hidup yang diperoleh oleh Yesus Kristus dari kebangkitannya dari antara orang mati, di mana dia tidak mati lagi. Dan kehidupan itu adalah kehidupan yang berkuasa mengalahkan segala keinginan dosa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tidak mungkin itu bisa kita peroleh dengan usaha kita, dengan kesungguhan dan kesetiaan dan perjuangan kita. Bapak Ibu Saudaraku, tidak bisa. Karena itu adalah pemberian Allah, anugerah Allah. Yaitu sebabnya di dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Grace alone, ya. Pemberian Allah hanya karena kasih karunia melalui iman, sola fide. Ya, hanya melalui iman, sola gracia, hanya melalui anugerah, hanya melalui kasih karunia Allah. Ya, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Ya, benar saja Bapak Ibu Saudaraku. Apa yang mau kita banggakan, apa yang mau kita sombongkan, apa yang mau kita mau tampilkan dari hasil usaha kita, semuanya pemberian dari Tuhan. Amin. Ya, semuanya karena kasih karunia Tuhan. Ya, Roma pasal 3:24 dikatakan, sekarang kita telah dibenarkan dengan cuma-cuma oleh karena penebusan oleh darah Kristus. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu sebabnya sekarang kita mempunyai akses ya kepada Allah di dalam kasih karunia Yesus Kristus ini. Kita mempunyai akses jalan yang terbuka kepada kuasa Allah ya, oleh karena iman kepada firman kebenarannya, ya, kita dimampukan, diberdayakan oleh Roh Kudus ya untuk bisa menjalin ya pergaulan kita yang akrab dengan Tuhan. Karena Roh Kudus telah dimeteraikan di dalam diri kita. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Ya, Roh Kudus telah mendiami tubuh kita yang fana ini, dan roh dan jiwa kita telah menyatu dengan Yesus Kristus yang sudah bangkit dan hidup untuk selama-lamanya. Dan firman-Nya lah, ya, firman kebenaran itulah yang terus menjadi, ya, Bapak Ibu Saudaraku, precipitating factors. Jadi itu adalah merupakan ya pemicu untuk kesadaran kita, untuk melihat siapa diri kita di dalam Yesus Kristus. Karena itulah makanya kita membutuhkan setiap hari
setiap saat Bapak Ibu Saudaraku. Kebenaran firman Tuhan itu penting menerusi, menembusi ya hati dan pikiran kita, karena Roh Kudus bekerja bukan di alam kegelapan Bapak Ibu Saudaraku. Roh Kudus tidak bekerja secara tiba-tiba, tidak jelas apa penyebabnya. Roh Kudus itu bekerja secara masuk akal. Masuk akalnya bagaimana? Roh Kudus bekerja melalui kebenaran firman-Nya. Melalui kebenaran firman yang kita mengerti dengan baik, Roh Kudus mengambil ya firman itu, menanamkan ya di dalam kehidupan manusia baru kita, sehingga kita mengerti bagaimana kita harus bersikap menjadi orang-orang yang dewasa di dalam Kristus, melakukan segala perkara, segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Karena itu dikatakan tadi, hidupmu tersembunyi di dalam Allah, pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang di bumi, ya, karena hidup kita tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Dan ayat 4, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, karena suatu saat nanti Yesus akan menyatakan kesempurnaan pribadinya ya kepada kita, kamu pun akan menyatakan diri bersama-sama dengan Yesus dalam kemuliaan. Dalam kemuliaan yang kekal. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Jadi puncak ya, titik kulminasi daripada seluruh rencana Allah ya, kasih karunia-Nya atas hidup kita itu akan benar-benar digenapi, akan benar-benar dipenuhi ya di dalam Yesus Kristus ketika Dia datang di awan-awan menjemput kita semuanya Bapak Ibu Saudaraku ya. Saat ini kehidupan yang ideal itu sebagai manusia baru, sebagaimana Yesus Kristus ya yang telah bangkit dari antara orang mati, belum bisa kita kenakan sepenuhnya secara sempurna karena kita masih ada di dalam tubuh yang fana ini. Tapi suatu saat Yesus Kristus akan datang mengaruniakan, memakaikan kepada kita, namanya adalah tubuh baru, tubuh kebangkitan ya, sama seperti tubuh Kristus yang mulia, tubuh yang sempurna, yang tidak bisa lagi bersentuhan dengan keadaan-keadaan duniawi di dunia ini. Suatu saat Bapak Ibu Saudaraku ya, kita akan menerima itu dari Tuhan Yesus Kristus, akan dipakaikan kepada kita, dan itu tidak mempunyai keluhan-keluhan lagi ya Bapak Ibu Saudaraku, tidak mempunyai kelemahan lagi, tidak ada keletihan, tidak ada kelesuan lagi, tidak ada kekecewaan Bapak Ibu Saudaraku, tidak ada lagi perjuangan di dalam manusia baru, tubuh baru yang kita akan peroleh, yang akan kita terima ya suatu hari kelak ketika Yesus Kristus datang di awan-awan dan menjemput kita semuanya. Disitulah berakhir segala sesuatu perjuangan kita di dunia ini. Itulah pengharapan yang sangat membawa sukacita dan kebahagiaan, damai sejahtera bagi kita, sehingga saudara-saudara dan saya selama di dunia ini, Tuhan Yesus mengatakan, Paulus mengatakan ya, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, demi kemurahan Allah, Paulus katakan, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan ya tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, begitu banyak hal yang masih kita ingin bicarakan tentang kehidupan kita yang baru ini ya Bapak Ibu Saudaraku, karena perjuangan kita bukanlah melawan daging ya Bapak Ibu Saudaraku, tetapi perjuangan kita adalah untuk melawan kuasa-kuasa roh-roh di udara ya, yang saat ini dikatakan bekerja di dalam diri orang-orang durhaka. Tetapi saudaraku, kita tahu bahwa Roh Kuduslah yang bekerja saat ini di dalam kehidupan kita, dalam diri kita, dalam pikiran kita, sehingga kita tetap ya sadar, yakin bahwa potensi pemberdayaan akan kehidupan kita, segala sesuatu yang kita miliki saat ini, kita mau persembahkan itu
dipakai oleh Tuhan semata-mata untuk memuliakan Dia. Kita, Bapak Ibu Saudaraku, tidak mempunyai kemampuan, kekuatan untuk menciptakan bagi diri kita sendiri sesuatu yang lebih baik dari apa yang telah Tuhan Yesus lakukan bagi kita di atas kayu salib. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi untuk kita semuanya. Besok kita akan berjumpa lagi. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Selamat bekerja, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Dia membuat berhasil segala sesuatu yang kita lakukan seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Karena dari Tuhan Yesuslah kita memperoleh segala upah yang besar, mahkota, kemuliaan yang dikaruniakan kepada setiap orang yang selalu setia, hidup bertumbuh di dalam kasih karunia Allah ini. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan kami yang mulia. Terima kasih Tuhan Engkau telah menempatkan kami, hidup yang baru yang telah ditebus oleh darah Kristus dengan sempurna. Dan saat ini kami memakaikan hidup yang baru ini untuk mempermuliakan Engkau, dan Engkau sendiri, Roh Kuduslah yang memampukan kami, memberdayakan hidup kami, memberdayakan pikiran kami dengan bijaksana, dengan hikmat surgawi, sehingga setiap keputusan, setiap pilihan-pilihan, setiap langkah apapun yang kami lakukan, semuanya itu digerakkan oleh karena Roh Kuduslah yang memberikan kami kekuatan, hikmat, dan pengertian, sehingga tidak ada lagi yang sia-sia dari semua apa yang kami perkatakan, apa yang kami perbuat, dan apa yang kami pikirkan. Seluruh tubuh, jiwa, dan raga kami semuanya semata-mata hanya untuk memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa dalam surga, diberkati semua saudara seiman kami, anak-anak Tuhan, orang-orang kudus-Mu, orang-orang beriman, orang-orang yang telah ditempatkan di dalam tubuh Kristus, manusia baru yang diciptakan baru di dalam Yesus Kristus, semuanya diberkati oleh Tuhan Yesus dan Roh Kudus yang memimpin hidup kami. Kami serahkan hari ini untuk kemuliaan bagi nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, puji Tuhan, amin. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi sekali lagi dari kampung yang dingin, Tapanuli Utara, Kecamatan Pagaran, Tapanuli Utara. Kami mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Shalom, salam kudus buat kita semuanya. Saudara-saudaraku, sampai jumpa lagi besok pagi ya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Bapak.